Pukul 5 sore, saat saya baru pulang menggendong anak saya yang lemas dari pusat perawatan. Suami saya justru mengunci pintu rumah kami dari dalam. Dia melempar koper saya ke halaman, di depan mata Vino yang masih memakai gelang pasien di pergelangan tangannya. "Pergi. Kau dan anak sakit itu cuma bawa sial ke rumah ini," katanya. Tanpa satupun rasa iba. Yang dia dan ibunya tidak tahu. Rumah yang baru saja mengusir saya itu berdiri di atas tanah bersertifikat nama saya. Perusahaan yang menggaji mereka setiap bulan. Saya pemiliknya. Dan malam itu juga, dengan satu tanda tangan, saya hentikan seluruh aliran uang yang selama ini mereka kira milik mereka. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Di kolom komentar, tulis kalian menyimak dari kota mana ya. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Karena hari ini kita akan menyaksikan bersama bagaimana sebuah keluarga yang mengusir seorang ibu dan anak sakit di ambang pintu. Runtuh total dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sebuah pembalasan yang tenang, elegan, dan sama sekali tidak pernah mereka sangka. Nama saya Laras. 34 tahun. Selama ini, di mata keluarga suami, saya hanyalah menantu pendiam yang mereka sebut pembawa sial. Tapi di luar rumah itu, saya adalah pemilik dan direktur sebuah perusahaan catering dan penyedia jasa boga yang sudah 7 tahun saya bangun dari nol. Tidak ada yang tahu. Saya sengaja merahasiakannya. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tetapi selama 5 tahun, saya memilih menunduk, diameter, dan mengalah. Demi satu kata yang dulu sangat saya percaya, keluarga. Semua bermula 7 tahun lalu saat saya menikah dengan Aryo. Waktu itu, Aryo hanya seorang pegawai biasa di sebuah kantor logistik. Gajinya pas-pasan. Saya tidak pernah mempersoalkan itu. Saya justru jatuh cinta pada caranya yang tampak sederhana dan tulus, yang tidak dia ketahui. Sebelum menikah, saya sudah diam-diam merintis usaha boga kecil dari dapur kontrakan saya. Pesanan demi pesanan, saya kumpulkan modal. Saya rekrut orang. Saya kembangkan pelan-pelan menjadi perusahaan sungguhan bernama Dapur Laraswanyi. Saya sengaja tidak memberitahu Aryo maupun keluarganya. Bukan karena saya menipu, tetapi karena ibu saya sebelum meninggal pernah berpesan satu hal. "Nak, jangan pernah tunjukkan seluruh kekuatanmu pada orang yang belum teruji hatinya." Ternyata pesan itu menyelamatkan hidup saya. Setelah menikah, atas permintaan Aryo, kami tinggal serumah dengan ibunya, Bu Sundari, perempuan berusia 62 tahun dengan lidah setajam pisau, dan adik perempuan Aryo, Wulan, 29 tahun, yang sejak hari pertama menatap saya seperti menatap penyusup. Rumah itu ada di kawasan Bintaro. Rumah lama, tapi cukup luas, yang mereka semua tidak tahu. 2 tahun setelah menikah, saat kondisi keuangan Aryo memburuk karena dia terlilit utang judi bola yang dia sembunyikan, sayalah yang diam-diam melunasi semuanya. Saya beli rumah itu melalui notaris. Saya balik nama ke atas nama saya. Lalu saya biarkan mereka tetap tinggal seperti biasa. Saya tidak pernah mengungkitnya. Bagi saya waktu itu rumah keluarga. Bagi mereka, itu tetap rumah warisan bapak yang katanya tidak boleh disentuh menantu. Saya menelan semuanya. Karena setahun setelah pernikahan, saya melahirkan Vino. Dan Vino lahir dengan kondisi jantung yang tidak sempurna. Anak saya lahir dengan kelainan jantung bawaan. Sejak bayi, ia harus rutin kontrol, rutin minum obat, dan beberapa kali harus dirawat. Tubuhnya kecil, mudah lelah, sering demam tanpa sebab yang jelas. Bagi saya, Vino adalah alasan saya bernapas. Tapi bagi Bu Sundari, Vino adalah bukti bahwa saya membawa kutukan ke dalam keluarganya. Anak sehat itu tanda rezeki. Anak sakit-sakitan itu tanda pembawa sial, ucapnya suatu pagi sambil menyeruput teh, seolah sedang membicarakan cuaca. Sejak cucu ini lahir, usaha kita seret terus. Coba pikir, Aryo, dari mana datangnya semua kesialan ini? Aryo hanya diam.
menunduk menatap piringnya, tidak membela saya, tidak membela anaknya sendiri. Diamnya itu jauh lebih menyakitkan daripada ucapan ibunya. Saya tetap tersenyum. Saya bilang, Vino cuma butuh perawatan. Bu, ini soal medis, bukan soal sial. Wulan menyahut dari dapur. Halah, sok tahu. Perempuan yang bawa berkah itu anaknya sehat, suaminya makin kaya. Lihat kakak ipar, sejak nikah malah tambah melarat. Saya menatap suami saya. Menunggu satu kata saja, satu kalimat untuk membela istri dan anaknya. Tapi Aryo hanya bangkit, mengambil kunci motor, lalu pergi ke kantor tanpa menoleh. Saat itu saya tidak marah. Saya hanya merasa dingin. Untuk pertama kalinya, saya mengerti bahwa di rumah ini kesabaran saya dianggap kelemahan yang bisa diinjak kapan saja. Malam itu, saya menidurkan Vino, mengecek suhu tubuhnya, memastikan obatnya sudah diminum. Lalu, saya membuka laptop. Di layar itu, terpampang laporan bulanan Dapur Laraswangi. Omzet naik lagi. Cabang ketiga baru saja saya buka di kawasan Kuningan. Perusahaan yang tidak diketahui satupun orang di rumah ini. Mereka menghina saya sebagai perempuan melarat, pembawa sia. Padahal, gaji yang selama ini Aryo bawa pulang dengan bangga. Sebagian besar berasal dari kontrak yang tanpa dia sadari, dikendalikan oleh perusahaan saya. Kantor logistik tempat Aryo bekerja adalah rekanan tetap Dapur Laraswangi. Tapi malam itu, saya belum ingin membuka apapun. Saya hanya menutup laptop, memandangi wajah Vino yang tidur, dan berbisik pelan. Sabar. Nak, Ibu masih menunggu satu hal. Saya ingat betul bagaimana perlakuan itu dimulai, jauh sebelum Vino lahir. Di tahun pertama pernikahan, saya masih dianggap ada. Bu Sundari masih tersenyum pada saya, meski senyum yang dingin. Tapi begitu ia tahu Aryo terlilit utang dan mendengar kabar bahwa ada orang yang melunasi rumah mereka, sikapnya berubah. Ia mengira Aryo yang berhasil menyelamatkan rumah itu dengan kepintarannya. Ia makin memuja anak lelakinya dan makin memandang rendah saya. Karena di matanya saya perempuan yang tidak menyumbang apa-apa. Saya membiarkan salah paham itu. Saya justru sengaja tampil sederhana. Saya memasak sendiri, mencuci sendiri. Tidak pernah memakai barang mahal. Tidak pernah bercerita tentang pekerjaan saya. Setiap pagi, sebelum mereka bangun, saya sudah lebih dulu berangkat ke kantor dengan alasan mencari kerja sampingan menjahit. Padahal saya sedang memimpin rapat direksi. Setiap sore saya pulang lebih dulu, berganti pakaian rumahan, dan kembali menjadi menantu pendiam yang mereka remehkan. Hidup ganda itu melelahkan, tapi saya menikmatinya dengan cara yang aneh. Karena selama mereka mengira saya lemah, saya bisa melihat wajah mereka yang paling jujur, dan wajah paling jujur seseorang selalu muncul saat mereka mengira lawan bicaranya tidak berdaya. Mereka menunjukkan siapa mereka, dan saya diam-diam mencatat semuanya. Vino tumbuh di tengah rumah yang dingin itu. Ia anak yang peka. Ia tahu neneknya tidak menyayanginya. Ia tahu ayahnya jarang menggendongnya. Suatu kali, saat berusia 4 tahun, ia bertanya, Ibu, kenapa nenek gak pernah peluk Vino kayak nenek temanku? Saya tidak tahu harus menjawab apa. Saya hanya memeluknya erat dan berkata, karena pelukan ibu cukup untuk 1000 nenek. Sayang. Ia tersenyum. Dan senyum itu adalah alasan mengapa saya bertahan begitu lama. Bukan karena saya takut bercerai, bukan karena saya tidak mampu pergi, tetapi karena saya masih berharap suatu hari ayahnya akan berubah, dan Vino bisa tumbuh dengan sebuah keluarga yang utuh. Harapan itu akhirnya mati dengan sendirinya. Yang saya tunggu ternyata datang lebih cepat dan lebih busuk dari yang saya bayangkan. Semuanya makin memburuk sejak seorang perempuan muncul di kantor Aryo. Namanya Siska, karyawan baru di bagian keuangan tempat Aryo bekerja. Cantik, licin, dan pandai membuat pria merasa menjadi raja. Awalnya saya tidak curiga, sampai suatu malam saya melihat pesan di ponsel Aryo yang lupa ia kunci. Sayang, kapan kita mulai hidup baru? Aku capek nunggu. Ada emoji hati di bawahnya. Saya diam,
Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis di depannya. Saya hanya diam-diam memotret layar itu, lalu meletakkan ponselnya kembali, persis seperti semula. Sebagai seorang pemilik usaha yang terbiasa mengaudit setiap rupiah, saya tahu satu hal. Jangan bereaksi dulu. Kumpulkan dulu. Malam itu saya membuka rekening bersama kami. Rekening yang selama ini saya isi rutin untuk biaya rumah dan pengobatan Vino. Saldonya nyaris kosong. Dalam 3 bulan terakhir, Aryo diam-diam menarik lebih dari 150 juta rupiah. Uang untuk obat jantung anaknya sendiri. Uang itu ia pakai menyewa apartemen mewah di kawasan Kuningan. Menghadiahi Siska tas, jam tangan, dan liburan ke Bali. Saya menatap angka itu lama sekali. Bukan uang itu yang membuat dada saya sakit. Saya punya jauh lebih banyak dari itu. Yang membuat saya sakit adalah itu uang obat Vino. Saya membuka riwayat transaksi satu persatu, seperti membaca sebuah pengakuan dosa. Tanggal 12. Tarik tunai 15 juta. Tanggal 18. Transfer 25 juta ke rekening atas nama Sisca Amelia. Tanggal 26. Pembayaran hotel di Bali untuk 2 orang. Setiap angka adalah sebuah pisau. Dan setiap pisau itu ia tancapkan sambil menatap saya di meja makan, seolah dialah korban dalam pernikahan ini. Saya bahkan menemukan bahwa ia diam-diam menggadaikan cincin kawin saya. Cincin yang saya kira hilang beberapa bulan lalu. Yang ia bilang mungkin terjatuh saat mencuci. Ternyata ia menjualnya. Dan uangnya masuk ke rekening perempuan itu. Malam itu saya duduk sendirian di ruang tengah yang gelap. Saya tidak menangis. Saya sudah melewati tahap itu. Saya hanya merasa sangat tenang. Ketenangan yang menakutkan, seperti permukaan danau tepat sebelum badai. Saya ambil buku catatan kecil, dan saya mulai menulis rencana. Bukan rencana balas dendam, rencana pembebasan. Poin pertama yang saya tulis, selamatkan operasi Vino. Poin kedua, kumpulkan semua bukti. Poin ketiga, biarkan mereka menunjukkan wajah asli mereka sampai tuntas sebelum saya menutup pintu. Karena saya ingin saat semuanya runtuh nanti, mereka tidak bisa berkata bahwa saya tidak adil. Saya ingin mereka runtuh oleh perbuatan mereka sendiri. Keesokan paginya, kesialan versi mereka kembali dimulai. Vino demam tinggi, napasnya tersengal. Saya panik, menggendongnya. Meminta Aryo mengantar kami ke rumah sakit. Aryo justru menjawab dengan malas. Bawa saja sendiri, pakai taksi. Aku ada urusan kantor. Padahal saya tahu hari itu ia mengambil cuti. Untuk siapa? Saya sudah bisa menebak. Bu Sundari menambah dari ruang tengah tanpa beranjak dari kursinya. Uang. 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 Anak sakit-sakitan begini memang cuma jadi beban. Sudah, kalau memang tidak kuat, ceraikan saja. Aryo, cari yang bisa kasih kamu anak sehat. Saya menggendong Vino keluar sendiri. Saya panggil taksi. Di dalam mobil, Vino menggenggam jari saya dengan tangannya yang panas dan lemah. Ibu, Vino nggak mau jadi pembawa sial, fisiknya lirih. Vino janji rajin minum obat. Jangan sampai ayah usir ibu, ya. Hati saya hancur mendengarnya. Anak sekecil itu sedang berjuang melawan penyakit di jantungnya. Tapi yang ia takutkan adalah ibunya diusir. Saat itu, di dalam taksi, sesuatu di dalam diri saya patah untuk terakhir kalinya. Dan dari patahan itu, tumbuh sesuatu yang jauh lebih dingin dan lebih kuat. Saya membelai kepalanya. Dengar, Nak, kamu bukan pembawa sial, kamu adalah keberuntungan terbesar ibu. Ingat itu selamanya. Di rumah sakit, dokter mengabari bahwa kondisi jantung Vino sudah pada tahap yang membutuhkan tindakan operasi. Biayanya besar bagi orang lain. Angka itu mungkin menakutkan. Bagi saya, itu bukan masalah. Saya bisa membiayainya kapan saja. Tetapi saya memilih satu langkah yang mengejutkan bagi mereka nanti. Saya tidak menyentuh uang perusahaan untuk itu. Sebaliknya, saya menelepon Aryo dari rumah sakit dengan suara yang sengaja saya buat memelas. Mas, Vino harus operasi. Biayanya besar. Kita harus jual sesuatu. Atau pinjam. Tolong.
Mas, saya ingin melihat sampai di mana batas manusia yang dulu berjanji sehidup semati dengan saya. Jawaban Aryo, saya simpan sampai mati. Operasi. Buang-buang uang, anak begitu. Hidup juga menyusahkan. Sudah. Pasrah saja. Lagian, aku nggak punya uang. Lalu, telepon ditutup. Malam itu, saya mengaudit hati saya sendiri. Sama telitinya seperti saya mengaudit pembukuan. Dan hasilnya sudah jelas. Pernikahan ini sudah pailit sejak lama. Tinggal saya yang belum menutup bukunya. Yang tidak mereka duga, di balik air mata saya di rumah sakit. Saya sudah mulai bergerak. Saya hubungi Pak Birawa, notaris kepercayaan saya sejak awal membangun usaha. Saya minta ia menyiapkan seluruh dokumen. Sertifikat rumah Bintaro atas nama saya, akta pendirian dan kepemilikan Dapur Laraswangi, bukti transfer setiap rupiah yang selama ini saya alirkan ke rumah itu. Semua tersusun rapi, hitam di atas putih. Lalu saya menghubungi bagian legal perusahaan saya, memerintahkan satu hal. Tinjau ulang seluruh kontrak kerjasama antara Dapur Laraswangi dengan kantor logistik tempat Aryo bekerja. Kontrak yang selama ini menjadi tulang punggung kantor itu, dan sumber gaji yang Aryo banggakan. Sementara itu, di rumah, drama mereka justru makin berani. Suatu sore, saya pulang dari menjaga Vino dan mendapati barang-barang saya sudah dikumpulkan Wulan dalam beberapa kardus. Kak, kayaknya lebih enak kalau kakak pulang ke rumah orang tua kakak, katanya dengan senyum manis yang lebih menusuk dari hinaan. Di sini kan sekarang lagi susah, mulut satu saja sudah berat. Saya menatap kardus itu, barang saya di dalam rumah saya sendiri, yang tidak ada satupun dari mereka tahu itu milik saya. Saya hanya tersenyum tipis. Terima kasih sudah dibereskan. Wulan, rapi sekali. Dia bingung melihat saya tidak marah. Tentu saja dia bingung. Dia sedang membantu saya berkemas. Tanpa tahu yang berkemas untuk pergi selamanya nanti bukan saya. Beberapa hari sebelum puncak itu, keluarga besar Aryo mengadakan acara arisan di rumah. Tamu memenuhi ruang tamu. Dan di depan semua orang, Bu Sundari sengaja mempermalukan saya. Ini menantu saya, katanya sambil menunjuk saya yang sedang membawa nampan. Dari keluarga tidak jelas. Anaknya sakit-sakitan. Sudah 5 tahun cuma jadi benalu di rumah ini. Untung saya masih mau menampung. Para tamu menoleh. Sebagian tersenyum sinis. Sebagian menunduk. Tidak enak. Saya berdiri di tengah ruangan, memegang nampan berisi teh sebagai bahan tontonan. Salah seorang tamu, seorang ibu paruh baya, bahkan menimpali. Ya ampun. Sabar. Ya. Bu Sundari, zaman sekarang cari menantu yang bawa rezeki itu susah. Saya meletakkan nampan itu dengan tenang. Saya tidak membantah. Saya tidak menangis. Saya hanya berkata pelan. Permisi. Saya harus memberi Vino obat. Lalu, saya berbalik ke kamar. Di dalam kamar, sambil menyuapkan obat ke mulut Vino, saya berbisik pada diri sendiri. Menghina saya di depan orang banyak. Di rumah yang sesungguhnya milik saya sendiri. Betapa lucunya dunia ini. Mereka menari di atas lantai yang saya bayar, sambil menertawakan pemiliknya. Malam itu, muncul satu pertanyaan yang lama menghantui saya. Apakah saya durhaka jika suatu hari saya melawan? Bukankah menantu yang baik harus tunduk pada mertua? Bertahun-tahun saya percaya diam adalah bakti. Tapi malam itu saya sadar ada perbedaan besar antara menghormati dan menghancurkan diri sendiri. Membela anak saya yang tak berdaya bukanlah dosa. Yang berdosa adalah mereka yang memakai kata bakti dan keluarga sebagai rantai untuk memperbudak orang lain. Sejak malam itu, saya berhenti bertanya apakah saya durhaka. Saya mulai bertanya, sampai kapan saya membiarkan mereka menyalahgunakan kesabaran saya? Keesokan harinya, Wulan datang membawa masalah baru. Ia meminta saya meminjam uang 50 juta untuk modal usaha kecantikannya. Bukan meminta dengan sopan, melainkan menuntut. Seolah itu kewajiban saya. Kakak kan cuma ibu rumah tangga, gak ngerti susahnya cari uang, katanya. Aku ini adik ipar kakak. Sudah sepantasnya kakak bantu keluarga suami. Atau kakak mau dibilang menantu pelit yang cuma numpang makan?
Saya menatapnya. Perempuan ini menuntut uang dari saya, sambil menghina saya sebagai penumpang gratis. Ironi yang nyaris membuat saya tertawa. Saya menjawab, "Tenang, Wulan. Uang bukan hal yang bisa dituntut sambil menghina. Kalau kamu benar, butuh. Kamu tahu di mana batasnya." Wulan pergi dengan wajah merah karena marah. Ia mengadu pada ibunya, dan sejak itu, tekanan pada saya makin menjadi-jadi. Mereka mulai membicarakan perceraian secara terang-terangan di meja makan, seolah saya tidak ada di sana. "Aryo, kamu masih muda," kata Bu Sundari suatu malam sambil menyendok nasi. "Ceraikan saja perempuan ini. Cari yang bisa kasih kamu anak sehat, yang bawa rezeki. Ibu tidak tega lihat kamu terus-terusan sial." Aryo, seperti biasa, hanya diam, menunduk, menyuap nasi. Diamnya itu, saya tahu, adalah persetujuan. Dan diam seorang suami yang menyaksikan istrinya dihina setiap hari adalah bentuk pengkhianatan yang paling pengecut. Saya menyimpan semuanya. Setiap hinaan, setiap ancaman, setiap diam, saya mengarsipkannya di dalam hati. Serapi saya mengarsipkan dokumen di kantor, karena saya tahu suatu hari seluruh arsip ini akan menemukan gunanya. Puncaknya adalah sore yang saya ceritakan di awal. Sore saat saya membawa Vino pulang dari pusat perawatan. Setelah pemeriksaan praoperasi, Vino masih memakai gelang pasien. Wajahnya pucat, tapi ia tersenyum karena akhirnya bisa pulang. Kami sampai di depan rumah, dan pintu itu terkunci. Aryo keluar dari dalam. Di belakangnya, Bu Sundari dan Wulan berdiri dengan tangan bersedekap, seperti hakim yang sudah menjatuhkan vonis. Aryo mendorong koper saya keluar, melemparkannya ke rerumputan hingga resletingnya terbuka. "Pergi," katanya. "Aku sudah muak. Kau dan anak sakit itu cuma bawa sial ke rumah ini. Sejak dia lahir, hidupku hancur. Pergi sana, jangan pernah injak rumah ini lagi." Vino kecil bergetar. Ia menyembunyikan wajah pucatnya di balik baju saya, memeluk kaki saya erat-erat. "Ibu? Kenapa ayah marah?" Vino salah apa? Air matanya mengalir deras. Bu Sundari menyahut dingin. "Nangis-nangis. Memang anak pembawa sial. Dari kecil sudah pandai bikin susah." Saya menatap mereka bertiga. Satu persatu, suami yang saya lunasi utangnya, ibu mertua yang tinggal gratis di rumah milik saya, adik ipar yang setiap bulan uang jajannya dari perusahaan saya. Tidak ada setetes pun air mata yang jatuh dari mata saya. Tidak ada jeritan memohon. Saya hanya berkata dengan suara yang sangat tenang, "Baik, kami pergi. Tapi ingat, baik-baik hari ini. Kalian bertiga, karena kalian tidak akan pernah bisa melupakannya. Kalau kalian ada di posisi saya sore itu, apa yang akan kalian lakukan? Tulis di kolom komentar. Saya penasaran dengan jawaban kalian." Saya menggendong Vino, mengambil koper saya, dan berjalan pergi tanpa menoleh. Mereka pikir mereka baru saja membuang sampah. Padahal mereka baru saja mengusir satu-satunya tangan yang selama ini menahan seluruh hidup mereka agar tidak jatuh ke jurang. Saya tidak pergi ke rumah kontrakan sempit. Saya tidak pergi ke tempat yang menyedihkan. Saya memesan mobil dan membawa Vino ke sebuah apartemen nyaman di kawasan Kuningan. Apartemen milik saya sendiri, yang selama ini saya siapkan diam-diam untuk hari seperti ini. Ada kamar hangat untuk Vino, ada semua yang ia butuhkan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya menidurkan anak saya di tempat yang benar-benar milik kami, tanpa suara hinaan dari balik dinding. Bino, yang masih lelah, bertanya lirih, "Ibu, kita nggak balik ke rumah ayah lagi." Saya membelai rambutnya. "Tidak. Sayang, mulai sekarang, kita punya rumah sendiri. Rumah yang cuma ada ibu dan Vino. Dan di sini nggak ada yang boleh bilang kamu pembawa sial." Ia tersenyum, memejamkan mata, dan tidur lebih nyenyak dari biasanya. Saya duduk di sisinya sampai larut, memandangi wajahnya, dan berjanji dalam hati, malam-malam gelap itu sudah berakhir. Mulai besok, saya akan membangun kembali segalanya. Dari fondasi yang tak seorang pun bisa robohkan. Di antara semua orang yang meninggalkan saya, ada satu orang yang selalu ada. Namanya
Bu Marni, kepala dapur pertama yang saya rekrut 7 tahun lalu, saat dapur Laraswangi masih berupa satu kompor di dapur kontrakan. Ia sudah seperti kakak bagi saya. Ia satu-satunya orang yang tahu kehidupan ganda saya selama ini. Malam itu, ia datang membawa sepanci sup hangat. Ia memeluk saya erat dan berkata, "Bu Laras, saya sudah lama menunggu hari ini. Bukan hari mereka mengusir ibu, tapi hari ibu akhirnya berhenti menyiksa diri demi orang yang tidak pantas." Saya menangis di pelukannya. Bukan tangis kesedihan, tangis kelegaan. Untuk pertama kalinya, saya membiarkan diri saya menangis. Karena akhirnya, saya berada di tempat yang aman. Keesokan paginya, saya kembali menjadi diri saya sepenuhnya. Tidak ada lagi pakaian rumahan lusuh. Tidak ada lagi pura-pura mencari kerja menjahit. Saya kenakan blazer saya. Saya masuk ke kantor sebagai direktur. Dan saya mulai menjalankan rencana yang sudah saya susun rapi di buku catatan kecil itu. Operasi jantung Vino dilakukan 2 minggu kemudian di rumah sakit terbaik di kota. Saya mendampinginya sampai ke pintu ruang operasi. Ia sedikit takut, tapi ia menggenggam tangan saya dan berkata, "Ibu tungguin Vino, ya. Ibu nggak akan kemana-mana, sayang." Jawab saya, "Ibu ada di sini selalu." 6 jam saya menunggu di luar ruang operasi. 6 jam terpanjang dalam hidup saya. Saya yang biasa tenang menghadapi rapat besar, menandatangani kontrak miliaran. Malam itu hanya seorang ibu yang berdoa tanpa henti di lorong rumah sakit. Saya tidak menelpon Aryo. Saya tidak mengabari keluarga itu, karena mereka sudah memilih untuk tidak menjadi bagian dari hidup anak saya. Ketika dokter keluar dan berkata, operasinya berhasil. "Bu, jantung anak ibu sekarang akan berdetak normal." Kaki saya lemas. Saya bersandar di dinding dan menangis sejadi-jadinya. Anak saya selamat. Anak yang mereka sebut pembawa sial. Anak yang ayahnya bilang tidak layak dioperasi. Kini punya kesempatan untuk hidup panjang dan bahagia. Saya masuk ke ruang pemulihan. Vino masih setengah sadar. Pucat. Tapi bernapas dengan tenang. Saya menggenggam tangan mungilnya. "Kamu berhasil, jagoan. Kamu anak paling kuat yang ibu kenal." Ia tersenyum lemah, lalu kembali tidur. Dan saya tahu, mulai detik itu, hidup kami hanya akan menuju ke atas. Tapi baru 1 jam setelah saya pergi, kehancuran pertama datang menghampiri mereka. Dan itu bahkan bukan perbuatan saya. Sore itu, tepat setelah mengusir saya, Aryo merasa hidupnya akhirnya bebas. Ia langsung menelepon Siska, mengabarkan dengan bangga bahwa ia sudah membereskan istri dan anaknya. Ia mengajak Siska datang ke rumah malam itu juga untuk merayakan awal hidup baru mereka. Siska datang, manis, mesra, penuh perhatian. Ia memuji Bu Sundari, memeluk Wulan, berpura-pura menjadi menantu idaman yang selama ini mereka impikan. Bu Sundari sampai berkaca-kaca. Nah, ini baru perempuan pembawa berkah. Cantik, dari keluarga baik. Beda sama yang kemarin. Mereka bertiga tertawa. Mereka makan malam bersama. Mereka merasa telah menukar sial dengan berkah. Yang mereka tidak tahu, Siska datang bukan untuk cinta. Ia datang untuk memastikan letak brankas. Aryo, dalam usahanya memikat Siska selama ini, telah membual besar. Ia menceritakan bahwa keluarganya punya rumah warisan berharga, punya simpanan emas ibunya, punya uang tunai di brankas kamar. Ia melebih-lebihkan segalanya demi terlihat kaya di mata perempuan itu. Padahal, sebagian besar kekayaan yang ia banggakan sesungguhnya milik saya. Malam itu, saat semua terlelap setelah lelah berpesta, Siska bangun perlahan. Ia sudah lama mengintai kombinasi brankas di kamar Bu Sundari dari cerita Aryo sendiri. Ia buka brankas itu, seluruh tabungan emas Bu Sundari, hasil menabung puluhan tahun, dan seluruh uang tunai simpanan keluarga. Ia sapu bersih ke dalam tasnya, tanpa sisa. Lalu ia menyelinap keluar lewat pintu belakang, lenyap ke dalam gelapnya malam. Ketika pagi tiba, dan Bu Sundari mendapati brangasnya kosong melompong, jeritanya memecah seisi rumah. Perhiasan emas yang ia tabung sejak muda, gelang, kalung, cincin, semua lenyap.
Uang tunai simpanan keluarga yang ia sembunyikan bertahun-tahun. Raib tak bersisa. Aryo panik. Menelpon Siska berkali-kali. Nada sambung berbunyi sekali, 2 kali. Lalu berubah menjadi suara operator. Nomor itu tidak aktif. Ia berlari ke apartemen di Kuningan. Apartemen yang ia sewa dengan uang obat anaknya sendiri. Pintunya terbuka. Kosong. Tidak ada perabot. Tidak ada satu helai pun pakaian. Seolah tidak pernah ada siapa-siapa di sana. Perempuan itu menguap tanpa jejak. Membawa semua yang bisa ia bawa. Dan meninggalkan Aryo dengan tangan hampa serta hati yang remuk. Ia terduduk di lantai apartemen kosong itu, meremas rambutnya dengan kedua tangan. Ia baru saja membuang istri yang setia, mengusir anak kandungnya yang sedang sakit, menghabiskan uang obat untuk seorang perempuan yang ternyata hanya mengincar hartanya. Dan sekarang, harta itu pun lenyap bersama perempuan itu. Semua kehancuran itu terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam. Ia tertawa getir, lalu menangis. Di ruangan kosong, yang menggema oleh penyesalannya sendiri. Dalam waktu kurang dari 12 jam setelah mengusir saya, keluarga itu kehilangan seluruh simpanan tunai dan emas mereka. Dihianati dan dirampok oleh perempuan yang baru saja mereka puja sebagai pembawa berkah. Itu baru permulaan. Dan kali ini, giliran saya yang bergerak. 3 hari kemudian, sebuah surat resmi dari kantor notaris tiba di rumah Bintaro. Aryo membukanya dengan tangan gemetar. Isinya sederhana, dingin, dan mematikan. Surat itu memberitahukan bahwa rumah yang mereka tempati, tanah beserta bangunannya, adalah sah milik Nyonya Laras berdasarkan sertifikat dan akta jual beli tertanggal 5 tahun lalu. Penghuni yang tinggal di dalamnya diberi waktu 30 hari untuk mengosongkan properti atau menghadapi proses hukum. Bu Sundari tidak percaya. Ia berteriak bahwa itu rumah warisan suaminya. Tapi ketika Aryo memeriksa, semua benar. Bertahun-tahun lalu, saat ia terlilit utang judi dan hampir kehilangan segalanya, ada seseorang yang diam-diam melunasi dan menyelamatkan rumah itu. Aryo tak pernah tahu siapa. Ia hanya bersyukur dan tidak bertanya. Sekarang, ia tahu orang itu adalah istri yang baru ia buang ke halaman seperti sampah. Belum reda kekagetan itu, pukulan berikutnya datang. Kantor logistik tempat Aryo bekerja mendadak mengeluarkan pengumuman kontrak kerjasama terbesar mereka yang menyumbang hampir 70% pemasukan perusahaan. Diputus sepihak oleh mitra utama. Nama mitra itu tertera jelas di surat pemutusan. Dapur Laraswangi, direktur dan pemilik Laras. Tanpa kontrak itu, kantor logistik oleng, terjadi perampingan besar-besaran. Dan nama pertama yang masuk daftar pemutusan hubungan kerja atas evaluasi kinerja dan kehadiran adalah Aryo. Dalam sepekan, pria yang dulu membanggakan gajinya di meja makan sambil menghina saya, kehilangan pekerjaannya. Aryo akhirnya mengerti, perempuan yang selama 5 tahun mereka injak, yang mereka sebut melarat dan pembawa sial, ternyata adalah pemilik rumah tempat mereka berteduh dan pemilik perusahaan yang memberi mereka makan. Mereka tidak mengusir seorang pembawa sial, mereka mengusir sumber keberuntungan mereka sendiri. Aryo datang mencari saya. Ia berhasil melacak alamat kantor pusat Dapur Laraswangi di kawasan bisnis Sudirman. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, ia melihat siapa saya yang sebenarnya. Gedung perkantoran yang megah, resepsionis yang menyapanya sopan, dan di lantai atas, di ruangan direktur berdinding kaca dengan pemandangan kota. Saya duduk di kursi saya, mengenakan blazer rapi, menandatangani dokumen. Dikelilingi tim yang menghormati saya. Aryo berdiri di ambang pintu, membeku. Pakaiannya lusuh. Wajahnya tirus oleh tekanan beberapa pekan terakhir. Ia nyaris tidak mengenali perempuan yang dulu ia suruh berkemas oleh adiknya. Ia bahkan sempat ditahan sebentar oleh petugas keamanan karena penampilannya yang berantakan dan sikapnya yang gugup. Saya harus turun sendiri untuk memastikan ia diizinkan masuk. Bayangkan ironi itu. Suami yang dulu mengusir saya dari rumah, kini harus menunggu izin dari saya hanya untuk melangkah masuk ke gedung tempat saya bekerja. Laras. Suaranya bergetar. Kenapa?
Kenapa kamu tidak pernah bilang? Saya meletakkan pena, Menatapnya tenang. tanpa benci, tanpa kemenangan yang berlebihan. Bilang untuk apa, Mas? Supaya kalian menyayangi saya karena uang saya. Saya justru bersyukur tidak pernah bilang. Karena diamnya saya akhirnya menunjukkan siapa kalian yang sebenarnya. Saat kalian mengira saya tidak punya apa-apa. Aryo terduduk di kursi tamu. Ia mulai menangis. Bercerita tentang emas ibunya yang raib, tentang pekerjaannya yang hilang, Tentang rumah yang harus mereka kosongkan. Ia memohon, Vino anakku juga, tolong. demi Vino, Terima aku kembali. aku salah. Laras. Aku hilaf saat ia menyebut nama Vino. Sesuatu di dada saya mengeras. Saya berdiri, berjalan mendekat, dan berkata dengan suara pelan yang lebih dingin dari es. Demi Vino. Mas, waktu Vino harus operasi jantung dan aku menelpon minta tolong. Apa yang Mas bilang? Mas bilang operasi itu buang-buang uang. Mas bilang anak seperti itu hidup pun menyusahkan. Aku merekamnya. Mas, Setiap kata. Wajah Aryo memucat. Ia ingat betul kalimat itu. Vino sudah menjalani operasinya. Lanjut saya. Berhasil dengan biaya dari ibunya yang katanya pembawa sial ini. Sekarang jantungnya sehat. Dia tumbuh bahagia tanpa satu pun dari kalian di dekatnya. Dan itu Adalah keberuntungan terbesarnya. Saya kembali ke kursi saya. Rumah Bintaro akan saya proses sesuai hukum. kalian punya waktu sampai batas yang tertera di surat. Aku tidak akan menyeret kalian ke penjara. Meski aku bisa. Atas uang obat anak yang kalian pakai berfoya-foya. Aku tidak akan turun serendah itu. Aku tidak mau menjadi seperti kalian. Aryo mengangkat wajah. Jadi, kamu memaafkanku. Saya menggeleng pelan. Memaafkan dan kembali adalah dua hal yang berbeda. Mas, Aku memilih melepaskan dendam supaya aku bisa hidup tenang. Tapi aku tidak akan pernah menyerahkan hidupku dan hidup Vino kembali ke tangan yang pernah membuangnya. Keadilan tidak datang dari balas dendam. Keadilan datang dari keberanian untuk berhenti menerima yang salah. Saya menekan tombol intercom. Tolong antar tamu saya keluar. Aryo dibimbing keluar. Di ambang pintu, ia menoleh sekali lagi. dan yang ia lihat adalah punggung saya yang tegak. Kembali bekerja. Seolah ia tak pernah ada. Persis seperti sore itu, saat saya berjalan pergi tanpa menoleh dari halaman rumah yang dulu mengusir saya. Seminggu kemudian, giliran Bu Sundari yang datang. Perempuan yang dulu menghina saya di depan para tamu arisan. Kini berdiri di lobi kantor saya dengan tubuh membungkuk dan mata sembab. Dalam sekejap, semua kesombongannya luruh. Ia menghampiri saya. Dan yang terjadi berikutnya membuat seluruh staf saya terdiam. Perempuan 62 tahun itu hendak berlutut di lantai kantor saya. Saya bergegas menahan tubuhnya. Bukan karena saya masih menghormatinya sebagai mertua, tetapi karena saya tidak ingin melihat manusia serendah itu, sekalipun ia pernah begitu kejam pada saya. Berdiri. Bu, tidak perlu begini. Laras. Nak, Suaranya bergetar. Ibu salah. Ibu hilaf. emas ibu habis. Rumah kita diambil. Aryo tidak punya kerja. Ampuni kami. Nak, Kembalilah. Rumah itu. Kembalikan rumah itu pada kami. Di sana. di kalimat terakhirnya. Saya melihat bahwa ia belum benar-benar berubah. Ia tidak datang meminta maaf karena menyesali kekejamannya pada cucunya yang sakit. Ia datang karena kehilangan harta. Air matanya bukan untuk Vino. Air matanya untuk rumah dan emas. Saya menatapnya dengan tenang. Bu, 5 tahun saya tinggal di rumah itu. Saya diperlakukan seperti pembantu. Anak saya, cucu ibu sendiri. Ibu sebut pembawa sial saat ia sedang berjuang melawan penyakit di jantungnya. Waktu Vino harus operasi. Tidak ada satupun dari kalian yang bertanya bagaimana keadaannya. Sekarang, saat harta kalian hilang, kalian mencari saya. Bu Sundari menunduk, tak mampu membantah. Saya tidak akan mengembalikan rumah itu. Lanjut saya. Tapi saya juga tidak akan membiarkan seorang perempuan tua telantar di jalan. Bukan karena ibu pantas mendapatkannya, tapi karena saya memilih untuk tidak menjadi seperti ibu. Saya sudah menyewakan sebuah rumah kecil yang layak untuk ibu tinggali. Biayanya
saya yang tanggung. Bukan sebagai menantu, sebagai manusia. Anggap ini pelajaran terakhir dari perempuan yang dulu ibu sebut pembawa sial. Saya memberinya alamat rumah itu, lalu meminta staf mengantarnya pulang. Bu Sundari pergi dengan langkah gontai, membawa rasa malu yang jauh lebih berat daripada tas berisi apapun. Ia datang untuk merebut kembali kemewahan. Ia pulang membawa cermin yang memantulkan wajahnya sendiri. Saya tahu, memberi mereka tempat berteduh mungkin akan dianggap terlalu lunak oleh sebagian orang. Tapi bagi saya, itu bukan tentang mereka. Itu tentang menjaga diri saya tetap menjadi orang yang bisa saya banggakan di depan Vino. Saya ingin anak saya tumbuh dengan ibu yang kuat, tapi tidak kejam. Adil, tapi tidak kehilangan hati. Setahun berlalu. Rumah di Bintaro akhirnya dikosongkan. Bu Sundari, Aryo, dan Wulan terpaksa mengontrak sebuah rumah petak sempit di pinggiran kota. Emas simpanan puluhan tahun sudah lenyap bersama Sisca. Tabungan tunai habis. Aryo, Yang di usia 40-an kehilangan pekerjaan dengan reputasi buruk. Kesulitan mencari kerja baru. Ia berpindah dari satu pekerjaan serabutan ke pekerjaan serabutan lain. Bu Sundari, yang dulu duduk di kursi seperti ratu, sambil menghina menantunya, kini harus mencuci dan menyetrika pakaian tetangga untuk sekedar menyambung hidup. Setiap kali tangannya yang keriput memeras kain. Mungkin ia teringat pada perempuan yang dulu ia sebut pembawa sial, yang sesungguhnya adalah pemilik atap yang dulu menaunginya. Wulan, yang dulu dengan senyum manis mengemasi barang saya ke dalam kardus, kini harus menanggung malu di lingkungan barunya. Rencana pernikahannya dengan seorang pria mapan batal. Begitu keluarga calon suaminya mengetahui kondisi ekonomi keluarganya yang sesungguhnya. Usaha kecantikan yang dulu ia tuntut modalnya dari saya sambil menghina, tidak pernah terwujud. Ia yang dulu memandang saya sebagai penumpang gratis, kini harus bekerja sebagai pramuniaga toko dengan gaji pas-pasan, melayani pembeli yang tak jarang jauh lebih terhormat darinya. Suatu kali, konon, Wulan bertemu seorang bekas tetangga di Bintaro. Tetangga itu bercerita bahwa mereka baru tahu rumah yang dulu ditinggali keluarga Bu Sundari ternyata milik menantu yang mereka usir. Perempuan yang kalian sebut pembawa sial itu, kata tetangga itu, ternyata pemilik segalanya. Kalian mengusir orang yang menghidupi kalian. Wulan hanya bisa menunduk, tak sanggup menjawab. Mereka tidak jatuh karena saya menghancurkan mereka. Saya tidak pernah menampar, tidak pernah memaki, tidak pernah mempermalukan mereka di depan umum. Mereka jatuh karena keserakahan, kesombongan, dan kekejaman mereka sendiri. Saya hanya berhenti menahan beban yang selama ini diam-diam saya pikul untuk mereka. Dan tanpa tangan itu, semuanya runtuh dengan sendirinya. Itulah hukum yang paling adil di dunia ini. Apa yang kita tanam, itu pula yang kita tuai. Sementara itu, hidup saya dan Vino justru mekar. Operasi jantung Vino berhasil sempurna. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, anak saya bisa berlari di taman tanpa terengah-engah. Bisa tertawa lepas tanpa harus berhenti memegangi dadanya. Setiap pagi, ketika saya melihatnya berangkat sekolah dengan langkah ringan dan pipi kemerahan, saya merasa seluruh kesabaran saya selama bertahun-tahun terbayar lunas. Beberapa bulan setelah operasi, kami merayakan ulang tahun Vino untuk pertama kalinya dengan cara yang layak. Bukan di rumah yang penuh hinaan, melainkan di taman apartemen kami, dengan balon warna-warni dan kue coklat kesukaannya. Teman-teman sekolahnya datang. Bu Marni dan para karyawan saya datang. Bino, dengan pipi kemerahan yang sehat, meniup lilin sambil tertawa. Tidak ada lagi napas tersengal, tidak ada lagi wajah pucat. Saat ia meniup lilin, saya bertanya, "Kamu mau berdoa apa, sayang?" Ia memejamkan mata, lalu berbisik, "Vino cuma mau ibu selalu bahagia." Vino nggak mau lagi lihat ibu sedih diam-diam kayak dulu. Saya memeluknya, menahan air mata. Ternyata selama ini anak sekecil itu melihat semuanya. Ia tahu setiap malam saya menangis diam-diam, dan doanya bukan untuk dirinya, melainkan
untuk kebahagiaan ibunya. Di titik itu saya sadar, seluruh perjuangan saya tidak sia-sia. Dapur Laraswangi berkembang menjadi salah satu perusahaan boga terbesar di kota. Kami membuka cabang di beberapa kota lain. Saya mempekerjakan ratusan orang. Banyak di antaranya perempuan yang seperti saya dulu, sedang berjuang berdiri di atas kaki sendiri setelah dijatuhkan hidup. Suatu hari, di ruang makan sebuah acara penghargaan tingkat nasional untuk tokoh wirausaha perempuan paling berpengaruh, nama saya dipanggil ke atas panggung. Saya berjalan menuju mimbar dengan Vino menggenggam tangan saya, memakai jas kecilnya, tersenyum bangga pada ibunya. Tepuk tangan menggema. Saya menerima piala itu bukan sebagai kemenangan atas siapapun, melainkan sebagai bukti pada diri saya sendiri bahwa harga diri seorang perempuan tidak pernah bisa dibeli, direndahkan, atau diusir keluar dari pintu manapun. Dalam pidato singkat saya malam itu, saya berkata, ada banyak perempuan di luar sana yang sedang merasa tidak dihargai, dianggap beban, bahkan disebut pembawa sial di rumahnya sendiri. Saya ingin kalian tahu satu hal, nilai kalian tidak ditentukan oleh mulut orang yang tidak pernah menghargai kalian. Berdirilah, bangun kekuatan kalian diam-diam, dan suatu hari, dunia akan melihat siapa kalian sebenarnya. Saya pernah mendengar kabar terakhir tentang mereka. Suatu sore, di sebuah acara televisi yang menyiarkan penghargaan itu, wajah saya terpampang di layar. Dan jauh di rumah, petak sempit di pinggiran kota, Aryo konon menonton siaran itu. Ia melihat wajah perempuan yang dulu ia buang, kini berdiri terhormat, dikelilingi tepuk tangan, dengan anak yang dulu ia sebut pembawa sial, tumbuh sehat di sisinya. Konon, air matanya mengalir dalam diam, tangisan yang tak bersuara, namun membawa penyesalan paling dalam yang bisa dirasakan seorang manusia. Ia akhirnya mengerti kalimat yang dulu ia teriakan saat mengusir saya, "Kau cuma bawa sial," adalah kebohongan terbesar dalam hidupnya. Keberuntungannya yang sesungguhnya adalah saat ia masih memiliki saya. Dan kehancurannya yang abadi dimulai persis di saat ia membuang permata. Hanya karena ia terlalu bodoh untuk mengenali nilainya. Saya tidak membenci mereka lagi. Membenci hanya akan memenjarakan hati saya di masa lalu. Saya memilih melangkah maju, membawa Vino. Membangun keluarga sejati bukan dari ikatan darah yang menyakiti, melainkan dari orang-orang yang benar-benar menghargai kami. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari seberapa diam ia bertahan. Dan jangan pernah menyakiti orang yang tetap memilih baik kepadamu, hanya karena kamu mengira ia lemah. Karena kesabaran bukanlah kelemahan, selama kita tahu kapan harus berhenti diam. Ada banyak perempuan di luar sana yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu, diinjak, direndahkan, dianggap tidak berharga di rumahnya sendiri. Jika kalian salah satunya, ingatlah kisah ini. Harga diri kalian tidak pernah ditentukan oleh orang yang tidak pernah menghargainya dalam hidup. Kita selalu punya pilihan untuk tetap diam dan hancur, atau untuk diam-diam menjadi kuat. Lalu suatu hari berjalan, pergi dengan kepala tegak. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Dari kota mana kalian menyimak? Dan jika cerita ini menyentuh hati kalian, bagikan pada perempuan lain yang mungkin sedang membutuhkannya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Suami saya menyuruh saya menandatangani sehelai surat pajak. 3 hari kemudian, rumah peninggalan ayah saya berpindah tangan. Mereka pikir saya buta hukum. Mereka pikir saya hanya perempuan butik yang tidak mengerti angka. Tetapi mereka tidak tahu satu hal. Notaris lama ayah saya masih menyimpan akta yang asli. Halo, Bunda. Selamat datang kembali di kanal ini. Semoga Bunda semua dalam keadaan sehat dan tenang hari ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol suka, tinggalkan komentar, dan subscribe ya. Selamat menyimak sampai akhir, karena bagian yang paling penting justru ada di ujung cerita. Nama saya Anindya Saraswati. Usia saya 34 tahun. Saya pemilik sebuah butik di kawasan Kemang dan beberapa unit properti di Pondok Indah. Sudah 12 tahun saya menikah dengan seorang pria bernama Reza. Selama ini saya percaya rumah tangga dibangun di atas kepercayaan. Ternyata saya keliru. Pagi itu,
Matahari masuk lewat tirai kamar dengan lembut. Saya duduk di tepi ranjang, memegang cangkir kopi yang biasa saya minum setiap hari. Mas Reza berdiri di depan saya, senyumnya tipis, tetapi tidak sampai ke matanya. "Minum dulu kopinya, sayang," katanya pelan. "Kamu kelihatan capek belakangan ini." Saya tersenyum kecil. Saya tidak tahu. Pagi itu adalah awal dari segalanya, sebab di laci meja kerjanya sudah tersimpan sebuah map coklat. Di dalam map itu ada surat-surat yang akan mengubah hidup saya. Tetapi saat itu saya belum tahu apa-apa. Mari saya ceritakan dari awal, supaya Bunda paham bagaimana semua ini bisa terjadi. Ayah saya seorang pengusaha mebel yang membangun semuanya dari nol. Beliau wafat 5 tahun lalu dan meninggalkan warisan kepada saya, anak tunggalnya. Sebuah rumah besar di Pondok Indah, 2 ruko di Kemang, dan tabungan yang tidak sedikit. Semua itu adalah harta bawaan saya, harta dari darah dan keringat ayah saya sendiri. Saya menikah dengan Reza jauh sebelum ayah saya wafat. Dulu, Reza hanya seorang staf marketing biasa di sebuah perusahaan menengah. Saya mencintainya karena dia sederhana, atau setidaknya begitulah yang saya kira. Saya bahkan menolak warisan ayah agar tidak terlihat memandang rendah suami saya. Setelah ayah wafat, semuanya perlahan berubah. Reza berhenti dari pekerjaannya. Katanya, dia ingin fokus mengelola usaha keluarga. Usaha keluarga. Padahal yang dia maksud adalah harta peninggalan ayah saya. Saya membiarkannya. Saya pikir sebagai istri, saya harus percaya pada suami. Ibu mertua saya, Bu Sutina, mulai sering menginap di rumah kami. Awalnya beliau ramah, membawakan rendang, menanyakan kabar, memeluk saya. Tetapi lama-lama beliau mulai mengatur, mulai dari dapur sampai ke urusan keuangan. Anin, perempuan yang baik itu, menyerahkan semua harta pada suaminya. Kata beliau suatu sore, saya hanya diam. Saya tidak mau bertengkar dengan orang tua. Lalu datang adik ipar saya, Wulan, adik perempuan Reza. Usianya 30 tahun. Wulan baru bercerai dan pindah ke rumah kami dengan 2 kopernya. Sejak Wulan datang, suasana rumah berubah menjadi dingin dan penuh bisik-bisik. Saya sering memergoki mereka bertiga berbicara pelan di ruang tengah. Begitu saya masuk, mereka langsung diam, tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Saya merasakan ada sesuatu yang salah. Tetapi saya tidak punya bukti. Saya hanya seorang istri yang sibuk dengan butiknya dan terlalu percaya. Retak pertama dalam rumah tangga saya muncul 3 bulan lalu. Malam itu, saya mendengar Wulan dan Reza berdebat di balik pintu kamar. "Kapan, Mas? Aku butuh uang itu sekarang," kata Wulan dengan suara tertahan. "Sabar. Aku sedang urus surat-suratnya." "Anin tidak boleh curiga," jawab Reza. Jantung saya berhenti sejenak. "Surat apa? Uang yang mana?" Saya berdiri di lorong dengan kaki gemetar. Saya ingin menggedor pintu itu. Tetapi saya menahan diri. Saya tahu kalau saya bertindak gegabah, saya akan kalah. Maka saya kembali ke kamar. Saya berbaring. Dan untuk pertama kalinya, saya berpura-pura tidur. Malam itu, saya tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Pikiran saya melayang ke ayah, kepada janji yang pernah saya ucapkan di pemakaman beliau, bahwa saya akan menjaga semua yang beliau tinggalkan dengan sebaik-baiknya. Dan malam itu, saya bersumpah pada diri sendiri, saya tidak akan menyerah tanpa melawan. Sejak malam itu, tekanan di rumah semakin terasa setiap hari. Bu Sutina mulai memperlakukan saya bukan seperti menantu, tetapi seperti pembantu. "Anin, cuci piring itu." "Anin, setrika baju Wulan." "Anin, kamu ini tidak becus mengurus rumah." Saya menelan semuanya dalam diam, sambil terus memperhatikan gerak-gerik mereka. Suatu pagi, saat saya hendak berangkat ke butik, Reza menahan lengan saya. "Mulai sekarang, kamu tidak usah terlalu sibuk dengan butik," katanya. "Fokus di rumah saja." Saya tahu maksudnya. Dia ingin saya menjauh dari sumber penghasilan saya sendiri. Saya mengangguk pura-pura setuju, tetapi tetap pergi ke butik lewat pintu belakang setiap hari. Mbak Asih,
pembantu setia kami. Diam-diam menjadi mata dan telinga saya. Bu, bisiknya suatu sore, sambil berpura-pura menyapu di dekat saya. Tadi Pak Reza dan Bu Wulan bicara di ruang kerja. Mereka menyebut-nyebut soal notaris baru. Saya menatap Mbak Asih dan menggenggam tangannya. Terima kasih. Mbak, tolong terus perhatikan. Sejak saat itu, saya hidup dengan dua wajah. Di depan mereka, saya istri yang patuh dan lemah. Tetapi di dalam, saya seorang perempuan yang sedang menyusun pertahanan untuk hidupnya. Setiap senyuman palsu yang saya berikan, saya simpan sebagai bahan bakar untuk hari pembalasan. Dan hari itu, saya tahu, sudah semakin dekat. Keesokan paginya, semua tampak normal. Terlalu normal. Reza membuatkan saya kopi. Bu Sutina memasak nasi goreng. Wulan menyapa dengan manis. Saya tahu senyuman itu palsu. Tetapi saya membalasnya dengan senyuman yang sama palsunya. Mulai hari itu, saya berhenti menjadi istri yang buta. Saya mulai memperhatikan segalanya. Insiden pertama datang seminggu kemudian. Sore itu, Reza pulang membawa setumpuk dokumen di tangannya. Tanin, ada formulir pajak tahunan yang harus kamu tanda tangani, katanya santai. Ini rutin saja. Tanda tangan di sini dan cap jempol di kolom bawah. Saya menatap kertas itu. Halamannya tebal, penuh angka dan istilah hukum. Saya hendak membacanya, tetapi Reza menutup sebagian halaman dengan tangannya. Sudah, tidak usah dibaca semua. Nanti pusing, katanya sambil tertawa kecil. Saya ragu. Tetapi karena dia suami saya menurut. Saya tanda tangan. Saya cap jempol. Saat itu saya tidak tahu. Saya baru saja menandatangani jurang untuk diri saya sendiri. Reza langsung mengambil dokumen itu, lalu memasukkannya ke dalam map coklat. Map yang sama, yang selama ini tersimpan rapi di laci meja kerjanya. Malam itu, dia tidur dengan lelap. Sementara saya, entah kenapa, merasa gelisah. Insiden kedua terjadi 3 hari setelahnya. Telepon genggam saya bergetar. Sebuah notifikasi masuk dari aplikasi bank. Permohonan pengalihan kepemilikan aset properti sedang dalam proses verifikasi. Jari saya membeku di layar. Properti yang mana? Saya tidak pernah mengajukan apapun. Darah saya berdesir. Saya membuka rincian transaksi itu dengan tangan gemetar. Di sana tertulis, Rumah Pondok Indah. Atas nama pemohon, Reza Pratama, suami saya. Nilai aset yang dialihkan, 9,2 miliar rupiah. Saya hampir menjatuhkan telepon. Mereka benar-benar melakukannya. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya tidak boleh panik. Tidak sekarang. Saya menelpon layanan pelanggan bank, mencoba membuat suara saya setenang mungkin. Selamat pagi, saya Anindya Saraswati. Saya ingin membatalkan proses pengalihan aset ini. Suara di seberang terdengar ragu sejenak, lalu menjawab dengan sopan. Mohon maaf, Bu. Proses ini sudah disertai surat kuasa yang sah dari Ibu sendiri. Surat kuasa, dada saya sesak. Saya tidak pernah menandatangani surat kuasa apapun. Tetapi ada tanda tangan dan cap jempol Ibu di dokumen ini, lengkap dengan akta notaris. Saat itulah saya mengerti. Formulir pajak itu bukan formulir pajak. Itu adalah insiden ketiga dan yang paling menghancurkan. Saya teringat malam ketika Reza menutup sebagian halaman dengan tangannya. Di balik halaman yang dia tutup, tersembunyi surat kuasa pengalihan seluruh harta saya. Mereka memanfaatkan kepercayaan saya. Mereka menjadikan tanda tangan saya sebagai senjata. Saya menutup telepon. Tangan saya dingin, tetapi kepala saya mulai jernih. Menangis tidak akan mengembalikan rumah ayah saya. Yang saya butuhkan adalah bukti. Saya tahu satu hal yang tidak mereka ketahui. Setiap akta punya catatan aslinya, dan catatan asli itu tidak tersimpan di laci Reza. Malam itu, saya tak tahu di mana harus mulai. Insiden keempat terjadi saat makan malam keluarga. Wulan datang ke meja dengan wajah berseri, memamerkan map biru di tangannya. Mas, akta rukonya sudah jadi, katanya. Lupa bahwa saya ada di sana. Reza menatapnya tajam. Tetapi sudah terlambat. Saya mendengar semuanya. Ruko yang mana? Wulan, tanya saya. Berpura-pura tidak mengerti. Wulan tergagap. Bukan apa-apa. Mbak, cuma surat usaha biasa. Bu Sutina cepat-cepat menimpali. Sudah,
Makan saja. Jangan banyak tanya soal bisnis suami. Saya mengangguk pelan. Di dalam hati, saya mencatat satu nama lagi yang ikut bermain. Wulan. Malam itu, saya tidak tidur. Saya menyusun daftar di kepala saya. Reza yang merencanakan. Wulan yang menjadi otak serakahnya. Bu Sutinah yang menutupi semuanya. Mereka bekerja sama, rapi dan dingin, untuk merampas warisan ayah saya sepotong demi sepotong. Tetapi mereka melupakan satu hal. Saya masih punya akses ke masa lalu ayah saya. Insiden kelima datang 2 hari kemudian, di butik saya sendiri. Pagi itu, saya tiba di Kemang dan menemukan gembok gudang butik sudah diganti. Karyawan saya, Mbak Sari, menghampiri dengan wajah bingung dan ketakutan. "Bu, tadi Pak Reza datang. Katanya gudang mau diaudit. Kunci lama diganti semua." Saya mengenggam tas saya erat-erat. Gudang itu menyimpan seluruh stok dan pembukuan butik. Mereka mulai memutus saya dari sumber penghasilan saya sendiri. Langkah demi langkah. Mereka ingin membuat saya tak berdaya, tak punya uang, tak punya rumah. Supaya ketika saya akhirnya tahu, saya sudah terlalu lemah untuk melawan. Tetapi mereka salah menilai saya. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Saya memanggil tukang kunci, membuka gudang itu di depan saksi, dan memotret seluruh isinya. Lalu saya memindahkan seluruh pembukuan asli butik ke tempat yang hanya saya yang tahu. Kalau mereka ingin bermain dengan dokumen, saya akan bermain lebih rapi dari mereka. Insiden keenam adalah yang paling menyakitkan hati saya. Malam itu, Bu Sutina memanggil saya ke ruang tengah. Reza dan Wulan duduk di sampingnya. "Anin," kata Bu Sutina dengan nada dingin, "sebaiknya kamu pulang dulu ke rumah ibumu. Rumah ini sedang banyak urusan. Kehadiranmu hanya membuat suasana tidak nyaman." Saya menatap Reza, suami saya, berharap dia membela saya, tetapi dia menunduk. "Iya, Anin," katanya pelan. "Mungkin sebaiknya kamu istirahat dulu di tempat lain." Hati saya seperti diiris. Pria yang dulu menggandeng tangan saya di pelaminan, kini mengusir saya dari rumah yang dibangun oleh ayah saya sendiri, dengan uang ayah saya sendiri. Saya berdiri. Saya tidak menangis di depan mereka. Saya tidak akan memberi mereka kepuasan itu. "Baik," kata saya, "tenang. Saya akan pergi malam ini juga." Wulan tersenyum sinis. "Akhirnya sadar diri juga," gumamnya. Cukup keras untuk saya dengar. Saya berbalik. Tetapi sebelum keluar, saya menatap mereka satu persatu. Saya akan kembali. Malam itu saya tidur di sebuah hotel kecil, sendirian, dengan satu koper. Tetapi anehnya, saya tidak merasa hancur. Saya justru merasa bebas. Untuk pertama kalinya, saya tidak perlu berpura-pura tersenyum pada orang yang mengkhianati saya. Dan di hotel itu, saya teringat satu nama yang sudah lama saya lupakan. Pak Bram. Sebelum saya menemui Pak Bram, ada satu pukulan lagi yang harus saya hadapi. Pagi itu, saya hendak membayar gaji karyawan butik lewat aplikasi bank. Tetapi saat saya membuka aplikasi, semua rekening usaha saya tertulis dibekukan. Saldo yang biasa saya kelola untuk operasional butik kini tidak bisa saya sentuh sama sekali. Saya menelpon bank, dan jawaban yang saya terima membuat dada saya sesak. Rekening itu dibekukan atas permintaan Reza, dengan alasan ada sengketa kepemilikan usaha. Mereka benar-benar memutus setiap urat nadi keuangan saya, satu per satu. Tetapi saya tidak menyerah. Saya membayar gaji karyawan dari tabungan pribadi yang masih saya pegang. Malam itu, di kamar hotel, saya menatap layar telepon yang penuh notifikasi tagihan. Untuk sesaat, rasa putus asa menyelinap masuk. Mereka begitu rapi, begitu kejam. Tetapi kemudian saya teringat ayah saya yang dulu pernah bangkrut, lalu bangkit lagi. "Selama kamu masih punya kebenaran, Nak," kata beliau dulu, "kamu tidak pernah benar-benar kalah." Insiden ketujuh adalah titik balik segalanya. Pak Bram adalah notaris kepercayaan ayah saya sejak puluhan tahun lalu. Beliau yang mengurus seluruh akta properti ayah jauh sebelum saya menikah dengan Reza. Pagi itu saya menemui beliau di kantornya yang sederhana di kawasan Tebet. Pak Bram menyambut saya dengan wajah penuh keprihatinan. "Nak Anin," katanya,
Bapak sudah menduga ini akan terjadi. Suamimu pernah datang ke sini? Saya terkejut. Datang ke sini. Untuk apa? Pakistan. Dia ingin Bapak memasukkan akta hibah. Bapak menolak. Maka dia mencari notaris lain. Tangan saya gemetar, tetapi kali ini bukan karena takut. Karena harapan. Pak Bram, Apakah Bapak masih menyimpan akta asli dari semua properti ayah saya? Pak Bram tersenyum. Beliau membuka brankas tua di sudut ruangan. tentu. Nah, Akta asli, sertifikat asli, dan surat wasiat ayahmu. Semua ada di sini. air mata saya jatuh. Bukan air mata sedih. Air mata seorang anak yang masih dijaga ayahnya. Ternyata Sebelum wafat, ayah sudah mendaftarkan seluruh hartanya sebagai harta bawaan saya. atas nama saya pribadi, Bukan harta bersama. Tidak bisa dialihkan tanpa persetujuan saya yang sah. akta yang mereka buat itu palsu. Nak, kata Pak Bram, dan Bapak bisa membuktikannya. Saat itu juga, rencana mulai terbentuk di kepala saya. Mereka punya akta palsu. Saya punya akta asli yang didukung notaris dan negara. Mereka punya tanda tangan yang dicuri. Saya punya saksi yang melihat mereka mencoba memalsukan. Untuk pertama kalinya, sejak lama, saya tersenyum tulus. Permainan ini belum berakhir. Insiden ke-8. Mereka menaikkan taruhannya. Seminggu kemudian, saya menerima surat dari pengacara Reza. Isinya, gugatan cerai, lengkap dengan tuntutan pembagian harta bersama. Mereka ingin menceraikan saya, lalu mengklaim setengah dari semua harta ayah saya. Saya membaca surat itu dengan tenang, dan saya hampir tertawa. Mereka begitu yakin saya tidak mengerti hukum. Mereka begitu yakin saya akan menyerah. Mereka tidak tahu. Selama 2 minggu terakhir, saya tidak hanya berdiam diri di hotel. Saya sudah menyiapkan akta tandingan, audit pajak, dan satu permohonan ke notaris bersama Pak Bram. Saya menghubungi Pak Bram malam itu juga. Pakistan. Mereka mengajukan gugatan cerai dan menuntut harta bersama, kata saya. Pak Bram terdiam sejenak. Lalu suaranya terdengar tegas. Justru itu yang kita tunggu. Nah, Harta bawaan tidak bisa diganggu, walau bercerai. mereka menggali kuburan mereka sendiri. Insiden ke-9 terjadi pada malam sebelum pertemuan keluarga besar. Reza menelepon saya. Suaranya berusaha lembut, seperti dulu. Anin, Mari kita selesaikan ini baik-baik. Datang ke rumah besok. Kita bicara keluarga. Saya tahu itu jebakan. mereka ingin menekan saya di depan semua orang. Supaya saya menyerah. Saya tersenyum di balik telepon. Baik, Mas, Saya akan datang. Kita selesaikan semuanya. malam itu. Saya menata semua dokumen di atas meja hotel saya. Akta asli, sertifikat asli, surat wasiat ayah, bukti pemalsuan, laporan, audit, surat dari Pak Bram. Semua tersusun rapi di dalam satu map. Map saya sendiri kali ini. Bukan map coklat mereka. Saya memandang map itu lama sekali. Dulu, saya hanya seorang istri yang percaya tanpa pernah bertanya. Sekarang, saya adalah seorang perempuan yang tahu persis apa yang dia miliki dan bagaimana menjaganya. Besok, mereka mengira mereka akan menjatuhkan saya, tetapi mereka tidak tahu apa yang sudah saya siapkan. Sebelum saya lanjutkan ke hari pertemuan itu, izinkan saya menceritakan apa yang terjadi di balik layar. Karena kemenangan tidak pernah datang dalam semalam. Ia dibangun dari malam-malam tanpa tidur selama 2 minggu di hotel itu. Saya tidak hanya mengumpulkan dokumen, saya juga belajar. Saya membaca tentang hukum harta perkawinan sampai larut malam. Saya mengerti sekarang, harta bawaan istri tetap menjadi milik istri. Walau terjadi perceraian, suami hanya berhak atas harta bersama, bukan atas warisan ayah saya. Saya juga menemui seorang pengacara perempuan bernama Bu Laras. Beliau mendengarkan cerita saya dengan saksama, lalu menatap saya dengan mata berapi. Bu Anin, katanya, yang mereka lakukan ini bukan sekedar perebutan harta, ini pemalsuan dokumen. Dan pemalsuan akta otentik adalah tindak pidana. Mereka bisa dipenjara. Saya terdiam mendengarnya. Penjara. Saya tidak pernah berniat sejauh itu. Tetapi kemudian saya teringat wajah ayah saya. Teringat kerja kerasnya selama puluhan tahun. Teringat bagaimana Reza menutup halaman surat itu dengan tangannya. Agar saya
tidak membaca. Tidak. Mereka harus bertanggung jawab. Bukan karena saya benci, tetapi karena ini soal keadilan. Setiap hari, Pak Bram membantu saya menyusun bukti, helai demi helai. Beliau menghubungi notaris yang dipakai Reza untuk membuat akta palsu itu. Ternyata, notaris itu tidak pernah benar-benar memverifikasi kehadiran saya. Mereka hanya menempelkan tanda tangan curian dan menganggap semuanya beres. Ini cacat hukum. Nah, kata Pak Bram, Akta otentik harus dibuat di hadapan para pihak. Kamu tidak pernah hadir, maka akta mereka batal demi hukum. Tidak punya kekuatan apapun. Saya mengangguk. Setiap kata beliau seperti menambah satu batu bata di benteng saya. Mereka membangun istana di atas pasir, dan saya tahu persis di mana letak fondasinya yang rapuh. Sementara itu, di rumah Pondok Indah, mereka terus bergerak. Mbak Asih, pembantu lama yang masih setia pada saya, diam-diam mengabari saya setiap hari. Bu, bisiknya lewat telepon suatu malam. Bu Ulan sudah memesan perabot baru untuk kamar ibu. Mereka bahkan sudah membagi-bagi ruko di atas kertas, seolah ibu sudah tidak ada. Mendengar itu, dada saya panas. Tetapi saya menahan diri. Mbak Asih, kata saya, tolong perhatikan kalau ada dokumen yang mereka tinggalkan sembarangan. Foto saja kalau bisa, tetapi jangan sampai ketahuan. Keselamatan Mbak yang utama. Mbak Asih sanggup. Dan dari beliau, saya mendapat satu bukti terakhir yang sangat berharga. Suatu sore, Mbak Asih mengirimkan foto sebuah dokumen di meja makan. Itu adalah catatan tulisan tangan Wulan. Daftar pembagian harta saya, lengkap dengan angka. Rumah untuk Reza, satu ruko untuk Bu Sutina, satu ruko, dan mobil untuk Wulan sendiri. Di bawahnya tertulis satu kalimat yang membuat saya merinding. Anin tidak akan tahu apa-apa. Saya menyimpan foto itu baik-baik. Itu adalah bukti niat mereka. Hitam di atas putih. Sekarang saya punya semuanya. Akta asli, surat wasiat, bukti pemalsuan, bukti niat jahat. Saya tinggal menunggu panggung yang tepat untuk membongkar semuanya. Dan panggung itu, mereka sendiri yang menyiapkannya. Pertemuan keluarga besar esok hari. Malam terakhir di hotel. Saya menelepon Pak Bram untuk memastikan semuanya siap. Pakistan, besok Bapak bisa hadir di rumah Pondok Indah, tanya saya. Tentu. Nak, jawab beliau. Bapak akan datang membawa seluruh akta asli. Dan Bu Laras juga. Kita akan selesaikan ini di depan mata mereka semua. Dengan cara yang paling sah. Saya menutup telepon. Lalu, saya berdiri di depan jendela kamar hotel. Di bawah sana, kota Jakarta bergerak seperti biasa. Lampu-lampu berkelip tanpa peduli. Saya memandang bayangan diri saya di kaca. Perempuan yang sama, tetapi tidak lagi rapuh. Besok, saya tidak datang sebagai korban. Saya datang sebagai pemilik sah dari segalanya. 3 hari sebelum pertemuan itu, terjadi satu peristiwa yang nyaris membuat rencana saya gagal. Sore itu, Wulan tiba-tiba muncul di depan hotel tempat saya menginap. Entah bagaimana dia tahu saya ada di sana. Mungkin dia menyuruh seseorang mengikuti saya. Dia berdiri di lobi dengan tas mahal dan senyum yang sama sinisnya seperti biasa. Mbak Anin, katanya, duduk di depan saya tanpa diundang. Kita bicara baik-baik. Yuk. Mas Reza sudah lelah dengan semua ini. Tanda tangani saja surat cerainya. Ambil uang pesangon, 500 juta. Itu cukup untuk perempuan sepertimu memulai hidup baru di tempat lain. Saya menatapnya tenang. 500 juta sebagai ganti warisan ayah saya yang bermiliar-miliar. Wulan, kata saya pelan. Kamu pikir saya tidak tahu rumah itu bernilai berapa? Senyumnya sedikit memudar. Mbak, jangan macam-macam. Suratnya sudah sah. Mbak tidak akan menang. Kalau memang sudah sah, jawab saya. Kenapa kamu repot-repot datang ke sini membujuk saya? Wulan terdiam. Dia tidak menyangka saya akan membalik pertanyaannya seperti itu. Saya berdiri, memberi tanda bahwa pembicaraan ini selesai. Pulanglah, Wulan, dan sampaikan pada kakakmu. Saya akan datang ke pertemuan itu. Tetapi saya tidak datang untuk menyerah. Saya datang untuk mengembalikan apa yang kalian curi.
Wulan menatap saya dengan mata penuh kebencian. lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah dia pergi, tangan saya sedikit gemetar. Bukan karena takut, Tetapi karena marah, mereka begitu yakin saya bisa dibeli dengan 500 juta. Seolah harga diri saya sebegitu murahnya. tetapi justru kejadian itu membuat tekad saya semakin bulat. Malam itu, saya menelpon Bularas, pengacara saya, dan menceritakan semuanya. Bagus, kata Bularas setelah mendengar cerita saya. Tawaran damai itu menguntungkan kita. Itu artinya mereka tahu posisi mereka lemah. Orang yang yakin menang tidak akan menawar damai. Besok kita susun ulang strateginya. Kita siapkan semua dokumen dan kita pastikan tidak ada celah. Saya tersenyum mendengarnya. Untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar punya pendukung. 2 hari kemudian, saya dan Bularas menghabiskan sepanjang malam menata bukti. Kami menyusunnya seperti menyusun cerita Dari awal sampai akhir. agar mudah dipahami siapapun. Akta asli di atas, lalu bukti pemalsuan, Lalu laporan notaris. lalu catatan tangan Wulan. Ketika kamu membongkar ini di depan mereka, kata Bularas, mereka tidak akan punya tempat bersembunyi. Saya memandang tumpukan dokumen itu. Dan saya teringat malam pertama saya curiga. Malam ketika saya mendengar Reza dan Wulan berbisik di balik pintu kamar. Saat itu, saya hanya seorang istri yang ketakutan, tanpa bukti dan tanpa keberanian. Sekarang, Saya adalah perempuan yang memegang seluruh kebenaran di tangannya. pagi itu, langit Jakarta cerah. Seolah ikut menyaksikan apa yang akan terjadi. Saya mengenakan blazer kerja berwarna gelap. Rambut saya disanggul rapi. Di tangan saya hanya ada satu map, tetapi di dalamnya Tersimpan seluruh kebenaran. saya melangkah masuk ke rumah Pondok Indah, rumah ayah saya dengan kepala tegak. Di ruang tamu, Mereka sudah menunggu. Reza duduk di tengah, ditemani pengacaranya, Bu Sutinah duduk di sampingnya. memakai gelang emas yang dulu milik ibu saya. Wulan berdiri di dekat jendela, melipat tangan dengan senyum penuh kemenangan. Dan di sudut ruangan, beberapa kerabat keluarga besar ikut hadir sebagai saksi. Akhirnya kamu datang juga, Anin, kata Reza, mencoba terdengar berwibawa. Duduklah. Kita selesaikan ini secara kekeluargaan. Tanda tangani saja surat ini. Dan semua beres. Pengacaranya menyodorkan map coklat yang sudah saya kenal. Surat cerai dan pelepasan harta. Saya tidak duduk. Saya berdiri di tengah ruangan dan tersenyum tenang. Sebelum saya tanda tangani apapun, kata saya ingin semua orang di sini tahu satu hal. Bu Sutinah mendengus. Tahu apa? Kamu cuma menantu. Harta ini sudah jadi urusan keluarga kami. Benar, Bu, jawab saya. Ini memang urusan keluarga. Keluarga saya. Keluarga almarhum ayah saya. Ruangan mendadak hening. Wulan menurunkan senyumnya sedikit. Saat itulah pintu terbuka. Pak Bram masuk, diikuti Bularas, pengacara saya. Wajah Reza langsung memucat. Dia mengenali Pak Bram, notaris yang dulu menolak permintaannya. Siapa mereka? Tanya Bu Sutinah dengan suara mulai gugup. Perkenalkan, kata saya tenang. Notaris ayah saya dan pengacara saya. Mari kita bicara hukum. Pak Bram membuka tasnya, lalu meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. Saudara Reza, kata beliau, akta hibah yang Anda gunakan untuk mengalihkan rumah ini palsu. Akta otentik harus dibuat di hadapan kedua pihak. Nyonya Anindya tidak pernah hadir, maka akta Anda batal demi hukum. Tidak punya kekuatan sama sekali. Ini akta yang asli. Reza meraih dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya bergerak cepat membaca. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat pasi. Ini tidak mungkin, gumamnya. Sangat mungkin, Saudara Reza, kata Bularas dingin. Dan ada lagi yang harus Anda dengar. Seluruh properti ini terdaftar sebagai harta bawaan klien saya. Warisan dari ayah kandungnya. Bularas membuka map keduanya dan membacakan dengan suara jelas. Berdasarkan hukum, harta bawaan tetap menjadi milik istri, walaupun terjadi perceraian. Suami tidak punya hak atas harta bawaan istri. Tidak sejengkal pun, tidak serupiah pun. Jadi, gugatan cerai Anda dengan tuntutan harta bersama ini
tidak ada artinya. Wulan maju. Wajahnya merah padam. Bohong. Mas Reza sudah mengurus semua suratnya. Saya menatap Wulan dengan tenang. Lalu saya mengeluarkan satu lembar foto dari map saya. Surat ini, maksud kamu? Wulan, kata saya. Meletakkan foto catatan tulisan tangannya di meja. Daftar pembagian harta saya dengan tulisan tanganmu sendiri. Anin tidak akan tahu apa-apa. Wulan terdiam membatu. Wajahnya kehilangan seluruh warnanya. Kerabat yang hadir mulai berbisik-bisik. Beberapa menggeleng tidak percaya. Bu Sutina berusaha menyelamatkan keadaan. Itu cuma coret-coretan biasa. Anin, coret-coretan. Bu, Kata saya, yang membagi rumah, ruko, dan mobil milik almarhum ayah saya. Saya mengeluarkan dokumen demi dokumen, meletakkannya satu persatu di atas meja. ini bukti pengalihan rumah yang Anda ajukan dengan tanda tangan curian. Ini laporan dari notaris yang Anda pakai, yang mengakui tidak pernah memverifikasi saya. Dan ini surat wasiat ayah saya, yang menyatakan semua ini milik saya seorang. Reza terjatuh ke kursi. Kepalanya tertunduk. Anin, dengar dulu. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa, Mas? Kata saya. Suara saya tidak meninggi, tetapi setiap kata terasa berat. Jelaskan kenapa kamu menutup halaman surat itu dengan tanganmu. Supaya aku tidak membaca. Atau jelaskan kenapa kamu menyuruh ibumu mengusirku dari rumah yang dibangun ayahku. Reza tidak menjawab. Tidak ada yang bisa dia jawab. Bu Laras melanjutkan dengan suara tegas. Saudara Reza, Saudari Wulan, dengarkan baik-baik. Pemalsuan akta otentik adalah tindak pidana dengan ancaman pidana penjara. Klien saya berhak melaporkan kalian ke pihak berwajib kapan saja dia mau. Mendengar kata penjara, Bu Sutina langsung berdiri lalu jatuh berlutut di depan saya. Amin. Nak, maafkan ibu. Ibu hilaf, tolong jangan penjarakan anak-anak ibu, ratapnya. Saya menatap perempuan yang dulu mengusir saya dari rumah ini tanpa belas kasihan. Perempuan yang memakai gelang ibu saya sambil menyuruh saya pergi. Hati saya tidak bergetar. Bu, kata saya pelan. Dulu saya memanggil ibu seperti ibu saya sendiri. Saya menyerahkan dapur, keuangan, bahkan harga diri saya demi menjaga keluarga ini. Dan ibu membalasnya dengan mengusir saya, lalu membagi-bagi warisan ayah saya. Sekarang, ibu berlutut. Tetapi keadilan tidak bisa dibeli dengan air mata yang terlambat. Wulan, yang sejak tadi membatu, tiba-tiba berteriak, "Ini tidak adil. Kami juga butuh hidup." Saya menoleh padanya dengan tenang. Butuh hidup, Wulan. Maka bekerjalah seperti ayah saya dulu. Beliau membangun semua ini dari nol, bukan dengan mencuri tanda tangan orang lain. Wulan terdiam. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya kata-kata sinis untuk dilontarkan. Saya berpaling kepada seluruh kerabat yang hadir sebagai saksi. Bapak, Ibu sekalian, kata saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Saya datang untuk mengembalikan apa yang menjadi hak saya. Hak dari peninggalan ayah saya. Mulai hari ini, rumah dan seluruh properti ini kembali atas nama saya secara sah. Bu Laras mengeluarkan dokumen terakhir, akta tandingan yang sudah disahkan. Pengalihan palsu sudah dibatalkan oleh notaris dan didaftarkan ulang atas nama yang sah. Rekening yang sempat dibekukan juga sudah dikembalikan sepenuhnya kepada klien saya. Secara hukum, semuanya selesai. Tinggal satu pertanyaan, apakah ini akan dibawa ke ranah pidana? Semua mata tertuju pada saya. Reza menatap saya dengan tatapan memohon. Saya menarik napas panjang. Saya memikirkan ayah saya dan apa yang akan beliau inginkan. Saya tidak akan melaporkan kalian ke polisi, kata saya akhirnya. Mereka tampak lega sejenak. Tetapi dengan satu syarat, kalian bertiga harus pergi dari rumah ini hari ini juga. Selamanya. Tidak ada yang membantah. Reza menandatangani surat cerai. Kali ini atas kehendak saya. Bu Sutina melepas gelang emas ibu saya dan meletakkannya di meja
dengan tangan gemetar. Wulan mengemasi kopernya dalam diam, tanpa berani menatap mata saya lagi. Satu persatu, mereka keluar dari rumah yang dulu mereka kira sudah menjadi milik mereka setelah pintu tertutup di belakang mereka. Rumah itu terasa hening untuk waktu yang lama. Saya berdiri sendiri di ruang tamu, di tengah rumah yang dibangun ayah saya. Pak Bram menepuk bahu saya pelan. "Ayahmu pasti bangga, Nak," katanya lembut. Saya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, air mata saya jatuh tanpa beban. Hari itu menjadi akhir dari satu babak dan awal dari babak yang baru. Tetapi cerita tidak berhenti begitu saja. Ada hal-hal yang ingin saya ceritakan setelahnya. Karena keadilan bukan hanya soal merebut kembali apa yang hilang. Keadilan juga soal bagaimana kita memilih untuk hidup sesudahnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar mulai tersebar di antara keluarga besar. Para kerabat yang dulu diam, kini mulai bersuara. Mereka melihat sendiri kebenarannya. Banyak yang datang meminta maaf pada saya, karena dulu pernah ikut menyalahkan saya. Saya menerima mereka dengan hati terbuka. Saya tidak ingin menyimpan dendam pada siapapun. Reza, mantan suami saya, ternyata jatuh lebih dalam dari yang saya bayangkan. Tanpa harta saya, dia tidak punya apa-apa. Pekerjaannya sudah lama dia tinggalkan. Saya mendengar dia kini menumpang di rumah kontrakan kecil, dengan utang di mana-mana. Utang yang dulu dia buat dengan menjaminkan akta palsu, yang kini sudah tidak berlaku. Wulan, yang dulu memamerkan map biru itu, juga kehilangan segalanya. Mobil yang sudah dia incar tidak pernah menjadi miliknya. Begitu pula ruko yang dia idamkan. Saya dengar dia kembali tinggal di kampung, bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Setiap kali saya teringat senyum sinisnya dulu, saya hanya bisa menggeleng pelan. Bu Sutina, ibu mertua saya, pindah ke rumah Wulan di kampung. Gelang emas ibu saya yang dulu beliau pakai, kini sudah kembali ke tangan saya. Saya menyimpannya bukan sebagai kemenangan, tetapi sebagai kenangan akan ibu saya. Kadang saya berpikir, andai dulu beliau memilih menyayangi saya, hidupnya pasti berbeda. Tetapi saya tidak menghabiskan waktu memikirkan nasib mereka terlalu lama. Saya punya hidup yang harus saya bangun kembali. Mimpi yang dulu sempat saya tunda. Butik saya di Kemang, yang dulu hampir mereka rampas, kini saya kelola dengan sepenuh hati. Saya merekrut karyawan baru. Saya melatih perempuan-perempuan muda yang ingin mandiri. Mbak Sari, karyawan yang dulu ketakutan saat gudang digembok, kini menjadi tangan kanan saya. Mbak Asih, pembantu setia yang membantu saya diam-diam. Saya angkat menjadi kepala rumah tangga. Saya menaikkan gaji mereka. Saya memberi mereka rasa aman yang dulu pernah hilang dari saya. Karena saya tahu betul bagaimana rasanya berdiri sendirian ketika semua orang berpaling. Pak Bram, notaris yang menjaga warisan ayah saya, tetap menjadi penasihat saya hingga kini. Setiap kali saya mengambil keputusan besar, saya selalu meminta nasihat beliau lebih dulu. Beliau seperti ayah kedua bagi saya, penjaga terakhir dari semua yang ayah saya tinggalkan. Saya bersyukur di tengah orang-orang yang mengkhianati, masih ada orang yang setia pada kebenaran. Beberapa bulan kemudian, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang baru. Saya menjual rumah besar di Pondok Indah itu, bukan karena terpaksa, tetapi karena saya memilih. Rumah itu menyimpan terlalu banyak kenangan pahit, bayangan pengkhianatan di setiap sudutnya. Saya menggunakan uangnya untuk membangun sesuatu yang lebih berarti dari sekedar rumah. Saya mendirikan sebuah rumah singgah bagi perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan. Tempat di mana mereka bisa belajar hukum, belajar berdagang, dan menemukan kembali harga diri. Saya menamainya dengan nama ayah saya, supaya namanya hidup dalam kebaikan, bukan dalam perebutan. Setiap kali melihat seorang perempuan bangkit dari sana, saya merasa ayah saya tersenyum. Suatu hari, seorang perempuan muda datang ke rumah singgah itu sambil menangis. Ceritanya mirip dengan cerita saya. Suami dan mertuanya berusaha merampas warisan orang tuanya. Saya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, dan menatap matanya dalam-dalam. "Dengar," kata saya, "kamu tidak sendirian, dan kamu jauh lebih kuat
dari yang kamu kira. Saya membantunya seperti dulu Pak Bram membantu saya. Saya carikan pengacara untuknya. Saya temani dia mengurus dokumen, menghadapi keluarga, dan memperjuangkan haknya. Beberapa bulan kemudian, dia menang. Dan saat dia memeluk saya sambil menangis bahagia, saya sadar bahwa luka lama saya akhirnya berubah menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain. Hidup saya perlahan menemukan kembali warnanya. Saya mulai melukis lagi, hobi yang sudah lama saya tinggalkan sejak menikah dengan Reza. Saya bepergian, mengunjungi tempat-tempat yang dulu hanya bisa saya impikan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa benar-benar bebas. Suatu sore, saya pergi ke Bali untuk meresmikan cabang rumah singgah yang kedua. Saya berdiri di tepi sawah, memandang matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Angin sore membelai wajah saya, membawa aroma tanah dan padi yang baru disiram hujan. Saya menutup mata. Dan untuk sesaat, saya merasakan kehadiran ayah saya di sekeliling saya. Saya teringat dulu, ketika hidup terasa seperti secangkir teh pahit yang harus saya telan. Rasanya begitu menyiksa saat itu, tetapi justru karena pahitnya, saya kini menghargai manisnya. Kalau saja saya menyerah di hotel kecil itu, saya tidak akan pernah sampai di sini. Kalau saja saya percaya bahwa saya lemah, mereka pasti sudah menang. Malam itu, di kamar penginapan saya yang menghadap sawah, saya membuka buku catatan saya. Saya sedang menulis sebuah buku, sebuah memoir tentang perjalanan saya selama ini, tentang seorang perempuan yang dikhianati, dijatuhkan, lalu bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Saya menulis di halaman pertama, untuk semua perempuan yang sedang berjuang dalam diam. Sebelum saya tutup cerita ini, ada satu bagian yang belum saya ceritakan kepada Bunda. Bagian tentang hari ketika saya pergi sendiri ke kantor cabang utama bank itu. Hari itu, sehari setelah saya tahu rumah saya dialihkan. Saya datang ke bank dengan tenang. Saya membawa kartu identitas, sertifikat asli yang baru saya ambil dari Pak Bram, dan keberanian. Petugas bank menerima saya di sebuah ruangan kecil, ditemani seorang manajer. Bu Anindya, kata manajer itu, surat kuasa ini sudah diverifikasi oleh notaris. Sah secara hukum. Saya meletakkan sertifikat asli saya di atas meja, perlahan dan penuh keyakinan. Pakistan, kata saya. Bandingkan tanda tangan di surat kuasa itu dengan tanda tangan saya yang ini. Manajer itu mengambil kaca pembesar, lalu memeriksa keduanya dengan saksama. Keningnya berkerut. Saya tahu, dia mulai melihat perbedaannya. Tanda tangan di surat kuasa ini agak berbeda. Gumamnya pelan. Tentu berbeda, kata saya. Karena saya tidak pernah membuat surat kuasa itu. Itu adalah tanda tangan yang dicuri dari formulir lain, lalu ditempelkan di dokumen ini. Dan saya bisa membuktikannya dengan bantuan notaris asli ayah saya. Manajer itu terdiam lama. Lalu, dia menelpon atasannya dan menjelaskan situasinya. Saya duduk tenang. Sementara di dalam dada saya, jantung berdegup keras. Ini adalah pertaruhan pertama saya. Kalau bank tidak percaya, semuanya akan lebih sulit. Tetapi saya tahu, kebenaran selalu meninggalkan jejak, dan jejak itu ada di pihak saya. Akhirnya, manajer itu mengangguk. Baik, Bu, kami akan membekukan proses pengalihan ini dulu. Sementara penyelidikan internal kami lakukan. Mohon Ibu lengkapi laporan dugaan pemalsuan. Saya menghela napas lega, walau wajah saya tetap tenang. Langkah pertama berhasil. Benteng mereka mulai retak, sedikit demi sedikit. Saat saya keluar dari bank itu, hujan turun rintik-rintik di kawasan Sudirman. Saya berdiri di bawah kanopi, memandang tetesan air yang jatuh di aspal. Anehnya, saya tidak merasa takut lagi. Saya merasa kuat untuk pertama kalinya sejak lama. Setiap langkah yang saya ambil sendiri mengembalikan satu keping harga diri yang pernah hilang. Saya teringat awal pernikahan saya dengan Reza 12 tahun yang lalu. Dulu, dia pria yang sederhana, yang membawakan saya martabak setiap malam minggu, yang berjanji akan menjaga saya dalam suka maupun duka sampai akhir hayat. Saya bertanya-tanya, kapan tepatnya dia berubah menjadi orang asing yang ingin menghancurkan saya? Mungkin perubahan itu terjadi perlahan, tanpa saya sadari. Mungkin
sejak ayah saya wafat. Dan dia melihat warisan itu sebagai kesempatan. Mungkin sejak Wulan datang dan membisikkan kerakusan ke telinganya setiap hari. Atau mungkin keserakahan itu memang selalu ada, hanya menunggu waktu untuk muncul. Tetapi saya berhenti mencari jawaban itu. Karena jawaban itu tidak akan mengubah apapun. Yang penting bukan kenapa mereka mengkhianati saya. Yang penting adalah bagaimana saya bangkit. Dan saya memilih untuk bangkit. Bukan dengan kebencian, Tetapi dengan kebenaran. itulah yang membuat saya berbeda dari mereka. Itulah yang membuat ayah saya hidup dalam diri saya. Sekarang, Biarkan saya mengakhiri cerita ini dengan beberapa pesan untuk Bunda di luar sana. cerita ini mengajarkan kita banyak hal tentang kepercayaan, harga diri, dan keadilan. Jangan pernah menyerahkan seluruh hidup dan harta dirimu hanya atas nama cinta. Dan jangan pernah merasa bahwa menjadi perempuan berarti harus selalu mengalah pada ketidakadilan. Ada banyak perempuan di luar sana yang berada di posisi saya dulu, Yang memilih diam demi menjaga keutuhan rumah tangga. sampai dirinya sendiri terkikis habis. Kalau kamu salah satunya, saya ingin kamu tahu, Diam bukanlah satu-satunya pilihan. kamu berhak tahu apa yang kamu tanda tangani. Kamu berhak menjaga apa yang menjadi milikmu. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana yang lupa bahwa pernikahan dibangun di atas kesetiaan, bukan di atas perhitungan harta. Dan ada pula ibu mertua seperti Bu Sutina yang membela anaknya bahkan dalam kesalahan. Kepada mereka, roda kehidupan selalu berputar. Apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Tetapi cerita ini bukan tentang dendam. Bunda, ini tentang bangkit dengan kepala tegak. Saya tidak menghancurkan mereka dengan kebencian. Saya hanya menegakkan kebenaran yang ada. Sisanya, biarlah keadilan dan waktu yang menyelesaikan. Itu bukan lagi beban saya. Beban saya sekarang hanyalah memastikan tidak ada perempuan lain yang dijatuhkan seperti saya dulu. Pagi itu di Bali, ketika kabut tipis masih menyelimuti sawah. Saya bangun lebih awal. Saya duduk di meja kerja dengan secangkir teh hangat dan naskah buku saya yang hampir selesai. Judulnya saya tulis dengan tangan saya sendiri. Dari pengkhianatan menuju cahaya. Sebuah memoir tentang kekuatan seorang perempuan yang menolak untuk dijatuhkan. Halaman terakhir buku itu masih kosong. Saya mengambil pena dan mulai menulis. Untuk semua perempuan yang sedang berjuang dalam diam, percayalah. Badai pasti berlalu. Dan ketika matahari muncul kembali, kamu akan menemukan dirimu bersinar lebih terang. Karena perempuan yang telah melewati kegelapan justru tahu betul cara menghargai cahaya. Di luar jendela, langit pagi mulai cerah. Burung-burung berkicau di antara pepohonan. Saya menutup buku itu, lalu memandang sawah yang membentang hijau di kejauhan. Saya tersenyum, bukan karena saya telah menang melawan mereka, tetapi karena saya telah menemukan kembali diri saya yang dulu sempat hilang. Inilah kebahagiaan yang sejati. Bunda, bukan tentang memiliki harta yang berlimpah, tetapi tentang berdiri tegak di atas kaki sendiri dan berbagi terang dengan sesama. Seperti pelangi yang selalu muncul setelah hujan. Hidup saya yang dulu gelap kini penuh warna. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk menyerah atau untuk bangkit dan bersinar. Saya memilih untuk bangkit. Dan kalau saya bisa, Bunda juga pasti bisa. Tidak ada kegelapan yang abadi. Tidak ada badai yang tidak pernah berlalu. Yang dibutuhkan hanyalah satu keputusan untuk tidak menyerah. Lalu, satu langkah kecil setiap hari. Karena dari satu langkah kecil itulah seluruh hidup yang baru dimulai. Terima kasih, Bunda, sudah menemani cerita ini sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hati Bunda, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Karena setiap perempuan punya kisah, dan setiap kisah layak untuk didengar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga diri kalian, dan jangan pernah berhenti bersinar.